naikkan syukur atas apa yang Tuhan buat dalam sepanjang kehidupan saudara dan saya. Hingga pagi ini kita masih boleh diizinkan untuk mau datang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Marilah siapkan hati pikiran kita, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita tinggalkan segala beban pikiran kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, Yesus baik. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di tempat ini ya Bapa. Roh Kudus
puji dan hormat, kemuliaan Tuhan yang ada di tempat maha tinggi. Kami tinggikan dan kami memuliakan Engkau, sebab Engkau yang berkuasa di langit dan di bumi, berkuasa di atas segala-galanya, ya Tuhan. Pagi ini kembali kami beribadah, dan di dalam ibadah ini kami sedang bersekutu dengan Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat kesaksian dan kesaksian kami, lewat doa yang kami akan naikkan, bahkan lewat kebenaran firman yang akan kami mendengar di hari ini. Untuk itu Bapa, ibadah kami di saat pagi hari ini kami tabiskan, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Semua sehat. Puji Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau datangi, memuji Tuhan, mau datang bersorak-sorak lewat pujian kita. Kita angkat pujian Aku Anak Raja. Semua kita ini anak raja. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan kira-kira. Kau anak raja,
raja. Kita semua anak raja. Amin. Amin. Semua anak raja. Yang penting setia datang memuji Tuhan, saudara. Jangan dibilang anak raja baru tinggal diam di rumah, tidak tahu mau buat apa. Kita ganti pujian kita, saudara. Dengar dah panggil nama saya. Haleluya, Yesus baik. Yesus baik. Masih mau memuji Tuhan? Masih memuji Tuhan? Haleluya. Jangan loyo-loyo, harus semangat ya. Kita ganti pujian. Yesus kekasih jiwaku. Mari kita mau menarik untuk Tuhan, saudara. Amin.
Jangan kita menarik untuk manusia, tapi kita menarik untuk Tuhan. Haleluya. Yesus baik, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih saudara dan saya. Tidak ada lain selain Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji-pujian saya tibakan sampai di sini dan saya membuka ruang kesaksian. Barang siapa rindu menyaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang hari, saudara. Pasti setiap anak-anak Tuhan mempunyai kesaksian. Ya. Amin. Pasti saya percaya setiap anak-anak Tuhan mempunyai kesaksian, saudara. Mari kita angkat pujian tiap langkahku, tiap langkah saudara dan saya. Tuhan selalu mengatur, saudara. Haleluya, Yesus baik. Dia
kesaksian pasti setiap kita mempunyai saudara. Tetapi biarlah semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Dia yang mempunyai segala-galanya. Dia yang mengetahui setiap apa yang kita lakukan saudara dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dalam setiap langkah saudara dan saya. Tuhanlah yang mengenal setiap kita secara pribadi saudara. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang mau bersaksi, puji-pujian dan kesaksian saya tibakan sampai di sini, dan kita lebih banyak memberi waktu untuk kebenaran firman-Nya. Kita siapkan hati pikiran kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala beban pikiran kita, biarlah kita sepenuhnya fokus kepada kebenaran firman-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau datang kepada Dia, sebab Dia yang layak dipuji, disembah siang dan malam. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku rindu sabdamu. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Inilah hidup kami. Haleluya, kami rindu Tuhan, jawabanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Bapa yang ada di sorga, Bapa yang ada di tempat maha tinggi. Kembali di saat pagi hari ini kami mengangkat hati kami. Sebab di dalam hati kami ada bait Allah yang sedang berdiam. Roh Kudus yang sedang berdiam. Untuk selalu dan senantiasa kami meninggikan dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Puji-pujian kami sudah sampaikan lewat puji-pujian kami. Kesaksian juga kami sudah lewati, ya Tuhan. Dengan setiap kesaksian kami, tiba saatnya kami hendak menerima firman Tuhan. Firman Tuhan seperti pelita yang akan menerangi kami. Ya Tuhan. Supaya kami akan menjadi anak-anak yang terang. Bukan anak yang gelap. Tetapi anak-anak yang terang. Supaya kami akan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu di saat pagi menjelang siang hari ini. Bagi hamba-Mu ini, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau berbicara. Engkau sampaikan firman yang hari ini kami akan membacanya. Amin. Dengan hikmat, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ya Tuhan. Supaya hamba-Mu dapat menjadi penyambung lidah Tuhan. Penyambung kehendak-Mu. Untuk kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Setiap kami yang ada di dalam gedung gereja ini. Setiap saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan secara live lewat Facebook maupun juga lewat YouTube. Tuhan memberkati kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengar di hari ini, sekalipun mereka yang hanya lewat menyaksikan YouTube dan juga Facebook, diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di dalam gedung gereja pun juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengar di samping kiri kanan muka belakang tempat kami ini juga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami siap dan sedia untuk menerima kebenaran daripada Tuhan. Mari kita yang percaya katakan, Amin. amin. Tuhan memberkati kita. Ya, silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau hari ini ataupun juga saat ini tanggal 30 Juni. Ya, kita sudah mengakhiri di bulan Juni ini dan akan masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Juli ke depan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di bulan Juni ini, tentunya kita akan terus belajar. Bahkan kita juga akan terus cross check, merenung-renungkan dalam diri kita, supaya kita terus, hati kita akan terus melekat kepada Tuhan. Ya, pagi ini saya akan berbicara tentang satu perumpamaan tentang pintu. Ya, perumpamaan tentang pintu. Ya, pintu itu bisa dibuka, bisa juga ditutup.
Tapi saya akan berbicara tentang perumpamaan pintu yang sedang tertutup atau pintu yang sudah ditutup. Mari kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 dalam Perjanjian Baru. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Firman Tuhan berbunyi demikian, atau firman Tuhan berkata-kata seperti ini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Dari timur dan barat dan dari utara dan selatan.' Dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Demikian pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang sedang menyaksikan live secara YouTube dan juga akan masuk di dalam YouTube serta Facebook, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang ada di dalam gedung gereja pun ini diberkati oleh Tuhan. Baik, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini saya akan berbicara tentang pintu yang tertutup. Ya, jadi pintu itu bisa ditutup, bisa juga dibuka ya. Apakah itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah sebuah contoh yang akan disampaikan, yang akan ditayangkan, yang akan disampaikan kepada kita. Karena perumpamaan itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya, apalagi ini adalah firman Tuhan. Nah, hari ini kita melihat tentang perumpamaan pintu yang tertutup. Kita melihat ya di dalam ayat yang ke-24, Yesus sedang menjawab atau berbicara kepada orang-orang yang ada di situ. Ya.
berarti dia tidak hanya satu orang. Ya, kalau dia orang-orang berarti dia banyak orang. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya. Kata berjuang dan juga kata berusaha. Yesus tidak langsung menjawab bahwa pintu yang sesak itu kamu nanti akan masuk ke sana. Tetapi Yesus berkata bahwa berjuanglah. Bahkan berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Apa yang dimaksud dengan pintu yang sesak itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Pintu yang sesak itu akan berbicara tentang sorga. Sorga berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, pintu yang sesak itu akan berbicara tentang sorga. Sorga berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berbicara tentang kehendak dan kehendak daripada Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan, sorga ini diumpamakan atau diibaratkan seperti pintu yang sesak, atau pintu yang kecil, atau pintu yang sesak? Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk masuk ke pintu yang itu tidak sembarangan. Dia mempunyai syarat. Untuk menjadi orang yang selalu dan senantiasa hidup di dalam dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan pintu yang sesak ini atau pintu yang sempit ini bukan berarti karena pintunya itu sempit, bukan. Bukan berarti pintunya itu kecil. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan ini menuju atau merujuk kepada orang yang akan masuk ke situ, itu ada syarat. Ya, sama seperti ketika kita mau bekerja ya, di suatu perusahaan atau menjadi pegawai negeri. Tidak serta kita langsung masuk terus langsung bekerja, tidak serta-merta seperti itu. Oh iya, kamu diterima, ya, langsung kamu kerja. Tidak serta-merta seperti itu. Mana kamu punya ijazah? Mana kamu punya lamaran? Mana kamu punya pernyataan? Ya, mana kamu punya pas foto? Ini uang administrasi kamu harus bayar. Apakah itu langsung masuk? Tidak juga. Dia harus mengikuti tes. Ya, orang yang bersangkutan ini harus diuji. Apa benar orang ini layak atau bisa bekerja di suatu tempat perusahaan atau menjadi PNS, pegawai negeri?
Nah, seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pintu yang sesat, pintu yang sempit, bukan berarti sempit atau bukan berarti sesat, bukan. Atau bukan berarti pintu itu kecil, bukan. Tetapi untuk menuju ke sorga, ke pintu yang dimaksud itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, kita melihat di sini ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari manakah kamu datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita datang ke suatu tempat, kita datang di suatu tempat yang disebut dengan rumah yang kita tujui. Lalu ketika pintu itu sudah tertutup atau sudah ditutup oleh tuannya, lalu kita mengetok-ngetok, ya, ketok-ketok ya, atau bahkan kita berteriak, tolong buka pintu, tolong buka pintu. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pintu itu tidak dibuka. Tetapi Tuhan itu akan berkata bahwa kamu, saya tidak mengenalnya. Sekali lagi ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya dan saudara akan pergi di suatu tempat, di suatu rumah, ini perumpamaan ya, ini suatu contoh. Tiba-tiba di tempat itu, rumah itu, pintunya sudah tertutup. Lalu kita mengetok-ketok. Ya bagaimana caranya mengetok? Ya mungkin dia ketok keras atau ketok seperti apa, bahkan berteriak-teriak, buka pintu, tolong buka pintu. Yang punya rumah itu akan berkata bahwa aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tuan rumah itu akan berkata bahwa aku tidak tahu dari mana kamu datang. Atau lebih lagi saya perjelas bahwa aku tidak kenal kamu. Dari mana kamu datang? Bayangkan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya kalau kita pergi di suatu tempat ya, rumah, ya pasti kita sudah tahu bahwa rumah itu pasti dia kenal kita. Tidak mungkin dia tidak kenal kita. Tapi ini rumah yang kita tujui, pintunya sudah ditutup. Lalu dia berkata dari dalam bahwa aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenapa? Karena pintu itu sudah tertutup. Jadi pintu itu bisa dibuka, bisa ditutup. Nah kalau pintu itu sudah tertutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Karena dia tidak kenal kita. Karena dia tidak tahu kamu datang dari mana. Ya, kita masuk lagi lebih dalam ya. Maka kamu
ayat yang ke-26. Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ayat yang ke-27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Orang itu akan berkata bahwa orang ini atau tuan ini sama-sama makan dengan saya. Sama-sama juga dia mengajar kami. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa seorang tuan itu berkata bahwa enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Padahal ini pernah makan bersama-sama dengan tuan itu. Dan tuan itu pernah mengajar sama kita atau orang itu. Tapi dia berkata bahwa enyalah kamu. Enyalah kamu. Karena kamu ini adalah pembuat kejahatan. Saudara, ini perlu direnungkan sangat-sangat dalam. Bahwa untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak sekedar percaya. Oh, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak sekedar itu, saudara. Tetapi ketika kita percaya, bagaimana percayanya itu kita kepada Tuhan? Sama seperti tadi. Ya, orang yang masuk di perusahaan, lamarannya sudah lengkap, sudah ikut tes. Apakah dia hanya masuk begitu saja? Di dalam perusahaan itu, atau sebagai pegawai negeri, dia itu bekerja karena dia digaji dalam perusahaan atau pegawai negeri itu sendiri. Jadi memang betul saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melamar itu dalam perusahaan atau pegawai negeri, ada persyaratan yang dia harus penuhi. Persyaratannya oke. Dan dia ikut tes oke. Apakah dia langsung menerima gaji dari perusahaan atau sebagai pegawai negeri itu sendiri? Dia harus bekerja, mengabdikan diri dalam perusahaan itu. Atau sebagai pegawai negeri dia harus bekerja karena dia digaji. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada perumpamaan tentang pintu yang terbuka. Orang itu berkata bahwa tuan ini, tuan rumah ini, atau yang punya rumah ini, saya kenal dia, saya tahu dia. Dia juga pernah makan sama-sama dengan saya. Dia juga pernah mengajar saya. Tetapi kenapa dia berkata bahwa enyalah kamu, karena kamu ini adalah pembuat kejahatan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran itu adalah sejati. Kebenaran itu tidak bisa dinodai dengan apapun. Kebenaran itu adalah sejati. Mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, jadilah yang benar-benar menjadi orang benar. Makanya Yesus ketika dia masih ada di muka bumi ini, dia banyak sekali mengecam. Mengecam itu artinya dia marah.
kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Siapakah orang-orang Farisi dan Saduki itu? Mereka adalah para imam-imam. Dan mereka telah menguasai kitab Taurat Musa. Mereka adalah imam-imam yang mengajar. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang kaya. Tetapi mereka juga imam. Mereka juga mengajar tentang kitab-kitab Taurat Musa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus begitu mengecam? Kenapa Yesus begitu marah terhadap orang Farisi dan juga orang Saduki? Karena orang Farisi dan Saduki adalah orang-orang yang munafik. Mereka yang mengajar, mereka yang memberitahukan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan dan beritahukan itu. Jangan kamu mencuri, itu mereka ajarkan. Tetapi mereka mencuri. Jangan kamu membunuh, tapi mereka membunuh. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, tetapi mereka tidak mengasihi. Jadi apa yang disampaikan oleh para imam, orang Farisi dan juga orang Saduki, itu tidak sepadan dengan dia punya kelakuan dan sikapnya. Apa yang diajarkan itu, apa yang diberitahukan itu, dia tidak menghidupinya. Bukankah Tuhan itu bersama-sama makan dengan orang itu? Bukankah Tuhan itu bersama-sama mengajar orang itu? Kenapa Tuhan itu berkata bahwa saya tidak kenal kamu? Kamu mau ketuk pintu seperti apapun, kamu berteriak seperti apapun, pintu itu sedang tertutup bagi kamu. Karena kamu ini adalah pembuat kejahatan. Itu sudah yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sehingga ada lagu pujian bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidup kita untuk menjadi alatnya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, jangan disia-siakan. Jadi tidak sekedar kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita hidup dalam sebuah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena ketika saatnya tiba, pintu kemurahan Tuhan tertutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Tuhan yang berdaulat. Tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di ayat yang ke-28, di sanalah akan terdapat ratap dan petak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah.
tetapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Firman Tuhan telah memberikan contoh. Kamu akan melihat semua nabi-nabi Allah. Apabila kamu melihat Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, melihat nabi-nabiku di dalam kerajaan Allah, tapi bagaimana dengan kamu sendiri? Kamu akan dicampakkan. Sebab di sana terdapat ratap dan gertak gigi. Di dalam kerajaan neraka adalah penghakiman yang terakhir. Disitulah orang akan dipisahkan seperti kambing dan domba. Dicampakkanlah kambing-kambing itu ke dalam lautan api neraka yang sedang menyala-nyala, membakar dan menyiksa setiap orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia punya hukuman tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti. Siang dan malam diliputi dengan kegelapan, gertak dan gigi. Berteriak, menangis, menderita. Penderitaan yang begitu sangat luar biasa akan diterima di tempat itu. Sehingga firman Tuhan sampaikan bahwa ayat yang ke-30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Yang terdahulu ini jangan sampai Anda menjadi yang terakhir. Jadi ketika kita menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, menjadi orang yang percaya, itu dipertahankan dengan sebuah ketekunan dan kesetiaan. Firman Tuhan berkata bahwa bertahanlah sampai kepada kesudahan. Jangan kita lemah. Jangan kita rapuh. Jangan kita sama seperti panas-panas tai ayam. Sebentar panas, sebentar dingin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau bahwa kita harus setia dan tekun. Kesetiaan itu harus diikuti dengan sebuah ketekunan, karena ketekunan itu adalah sebuah tindakan. Prinsip oke. Prinsip oke. Saya melayani Tuhan, hidupku kuserahkan kepada Tuhan, tapi tidak tekun. Tidak bisa. Tindakan itu harus ada. Ketika kita berbicara, apa yang kita sampaikan itu, kita harus mengikuti apa yang kita sampaikan itu. Aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Layani Tuhan itu dengan benar. Layani Tuhan itu dengan betul. Dan dalam pelayanan itu akan ada kerikil-kerikil. Akan ada batu-batu. Dan itu kita harus mampu melewatinya dengan sebuah ketekunan kita kepada Tuhan. Jadi itu ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan sebuah perumpamaan pintu yang tertutup ini, artinya pintu itu pasti akan ditutup. Tapi sekarang ini pintu masih terbuka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat,
datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jangan lemah. Mari kita datang untuk beribadah. Mari kita datang untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana iman seseorang itu bisa mengalami suatu pertumbuhan kalau dia tidak datang untuk beribadah? Karena di dalam ibadah itu dia harus mendengarkan firman Tuhan. Dari pendengaran firman Tuhan itu imannya akan bertumbuh. Semakin dia beribadah, semakin dia mendengarkan firman Tuhan, imannya semakin bertumbuh. Sehingga terpelihara persekutuan dia dengan Tuhan. Ada selalu senantiasa rumah doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana orang akan memuji dan memuliakan Tuhan kalau dia tidak datang ibadah? Kalau dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah itu dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah itu beribadah kepada Tuhan. Mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kisah-kisah para martir, para pioner kita, apa itu martir? Para nabi-nabi rasul yang mati mengerikan karena Injil, karena kebenaran. Nabi Yesaya meninggal, itu sangat mengerikan. Tubuhnya itu digergaji, terbelah menjadi dua. Yohanes itu digoreng sampai pada akhirnya dia harus ada di Pulau Patmos, dibuang. Petrus disalib dengan kepala, dengan kaki di atas, kepala di bawah. Mereka mati karena sebuah kesetiaan dan ketekunan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak membangun gereja-gereja yang besar, gedung-gedung gereja yang besar. Mereka tidak punya pengembalaan. Tetapi mereka bersedia mati karena sebuah kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Ukuran dalam sebuah keberhasilan pelayanan bukan berarti ketika kita bisa membangun gedung yang besar, mendapatkan jemaat jumlah yang begitu banyak, fasilitas gereja yang begitu lengkap, bukan. Tapi pelayanan kita yang bisa jiwa itu dia memuliakan Tuhan. Jadi itu ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.